seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kepuji Esti, NIM 2311136, kelas Jumat Sabtu semester 4, MK Ekologi Administrasi Negara, dosen pengampu Citra Iyasa, SPSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Dampak Kekurangan Energi Kronis KEK pada Ibu Hamil terhadap Kesehatan Ibu dan Janin. Permasalahan KEK pada ibu hamil merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan efek jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Apa sih itu KEK? KEK, kekurangan energi kronis, adalah kondisi malnutri jangka panjang akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan kebutuhan tubuh. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil bersifat multifaktorial. Menurut Nursyam 2020, determin utama KEK mencakup rendahnya pendapatan keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan gizi yang terbatas, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta kekurangan akses terhadap layanan kesehatan. Dampak KEK terhadap ibu hamil. Janin memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia, persalinan prematur, kompleksifikasi obesitas, dan bahkan kematian material sementara pada janin. KEK meningkatkan kemungkinan bayi lahir dalam berat badan rendah, panjang badan kurang, dan gangguan tubuh kembang. Pengenangan KEK inversi, pemberian makan tambahan, suplemen zat besi dan asam folat, serta edukasi gizi telah terbukti efek prematur status gizi dan ibu hamil. Program Posyandu dan sebagai upaya deteksi kebijakan program nasional, berbagai kebijakan telah diterap untuk mengurangi KEK. Menekankan pentingnya pendamping gizi bagi ibu hamil dan calon ibu untuk mencegah terjadinya stunting sejak dalam kandungan. Program keluarga sehat dan layanan antenatal terpadu juga diarahkan untuk mendeteksi dan menangani KEK lebih awal. Metode penelitian menggunakan pendekatan edukatif kualitatif dengan metode studi perpustakaan library. Pendekatan ini dipilih untuk mengaji dan menganalisis berbagai program ibu hamil, mencakup faktor risiko, dampak kesehatan, serta investasi dan penggunaannya. KEK pada ibu hamil dan mengikuti pemantauan data dari UPTD Puskesmas Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan fokus pada faktor risiko, dampak kesehatan, serta investasi yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan secara tematik dan bagi ibu dalam resikonya, risiko dampak KEK terhadap kesehatan ibu dan janin, upaya penanggungannya. Kesimpulannya, KEK pada ibu hamil merupakan permasalahan gizi yang kompleks dan berdampak luas baik terhadap ibu maupun janin. Berdasarkan kajian pustaka, KEK berkaitan efek dengan faktor sosial ekonomi, rendah tingkat pendidikan, kekurangan pengetahuan gizi, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil. Dengan KEK memiliki risiko tinggi mengalami anemia, persalinan prematur, dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah yang selanjutnya dapat berkontribusi terhadap KEK. Itulah jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Puji Astuti, NIM 2311136, kelas Jumat Sabtu semester 4, MK Ekologi Administrasi Negara, dosen pengampu Citra IASA, SPSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Dampak Kekurangan Energi Kronis KEK pada Ibu Hamil terhadap Kesehatan Ibu dan Janin. Permasalahan KEK pada ibu hamil merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan efek jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Apa sih itu KEK? KEK, kekurangan energi kronis, adalah kondisi malnutri jangka panjang akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan kebutuhan tubuh. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil bersifat multifaktorial. Menurut Nursyam 2020, determin utama KEK mencakup rendahnya pendapatan keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan gizi yang terbatas, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta kekurangan akses terhadap layanan kesehatan. Dampak KEK terhadap ibu hamil. Janin memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia, persalinan prematur, kompleksifikasi obesitas, dan bahkan kematian material sementara pada janin. KEK meningkatkan kemungkinan bayi lahir dalam berat badan rendah, panjang badan kurang, dan gangguan tubuh kembang. Pengenangan KEK inversi pemberian makan tambahan, suplemen zat besi dan asam folat, serta edukasi gizi telah terbukti efek prematur status gizi dan ibu hamil. Program Posyandu dan sebagai upaya deteksi kebijakan program nasional, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi KEK. Menekankan pentingnya pendamping gizi bagi ibu hamil dan calon ibu untuk mencegah terjadinya stunting sejak dalam kandungan. Program keluarga sehat dan layanan antenatal terpadu juga diarahkan untuk mendeteksi dan menangani KEK lebih awal. Metode penelitian menggunakan pendekatan edukatif kualitatif dengan metode studi perpustakaan library. Pendekatan ini dipilih untuk mengaji dan menganalisis berbagai program ibu hamil, mencakup faktor risiko, dampak kesehatan, serta investasi dan penggunaannya. KEK pada ibu hamil dan mengikuti pemantauan data dari UPTD Puskesmas Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan fokus pada faktor risiko, dampak kesehatan, serta investasi yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan secara tematik dan bagi ibu dalam resikonya, risiko dampak KEK terhadap kesehatan ibu dan janin, upaya penanggungannya. Kesimpulannya, KEK pada ibu hamil merupakan permasalahan gizi yang kompleks dan berdampak luas baik terhadap ibu maupun janin. Berdasarkan kajian pustaka, KEK berkaitan efek dengan faktor sosial ekonomi, rendah tingkat pendidikan, kekurangan pengetahuan gizi, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil. Dengan KEK memiliki risiko tinggi mengalami anemia, persalinan prematur, dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah yang selanjutnya dapat berkontribusi terhadap KEK. Itulah jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my face, I can see right through you. You seem like a